Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kalau sebelumnya kita telah membahas sedikit atau beberapa hal yang hubungannya dengan yang bisa menyebabkan, atau istilahnya itu bukan menyebabkan, tapi sesuatu hal yang kita tidak diperkenankan untuk memakannya atau meminumnya, yang dimana bahwa makanan atau minuman ini yang diharamkan untuk kita makan atau kita minum, yang mana yang terkait dengan hubungannya dengan bagaimana kalau di dalam pengobatan itu ada satu hal yang unsur atau bahan dari obat tersebut mengandung zat atau barang-barang yang diharamkan di dalam agama. Artinya dalam agama kita Beberapa waktu lalu juga kita sudah menyampaikan bahwa dalam posisi-posisi tertentu atau dalam keadaan darurat itu diperbolehkan karena tidak ada alternatif lain yang memang kita bisa menggunakan obat itu untuk kesehatan kecuali atau selain daripada obat tersebut misalnya. Apalagi yang hubungannya dengan bahan obat atau bahan vaksin yang di dalamnya terkandung campuran istilahnya itu ada indikasi ataupun bukan indikasi, artinya boleh dikatakan memang benar misalnya itu bahan yang dianggap haram, yang murni betul-betul tidak tercampur yang bahan halal lain pun misalnya kalau kita dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa, suatu saat misalnya kita sakit dan tidak ada obat yang lain menurut orang yang ahli dalam hal ini kecuali harus misalnya memakan hewan yang dianggap haram di dalam agama kita, misalnya minum makan ular misalnya gitu karena kan ular itu kan salah satu hewan darat yang memang diharamkan karena haramnya itu karena adanya hadis Nabi yang kategori hewan-hewan yang tidak boleh dimakan itu salah satunya yang hewan yang bertaring, yang juga hewan termasuk hewan buas. Nah, kalau dalam keadaan darurat seperti itu diperbolehkan, artinya tidak apa-apa Nah, ini juga sudah pernah kita sampaikan. Dan yang perlu kita ingat bahwa sebetulnya kalau kita ngomong masalah keharaman itu kan sebetulnya kan tidak hanya yang sering kita dengar selama ini tuh
ya homer, kemudian daging babi, itu ya jelas memang. Tapi sebetulnya ada beberapa hal yang lain yang di dalam syariat kita, dalam agama kita itu tidak hanya itu, ya artinya ada beberapa hal yang lain juga, termasuk hewan-hewan juga itu. Yang ingin saya katakan adalah hewan darat. Karena kalau kita bicara hewan laut itu apapun jenisnya ya Mas ya. Ya, apapun jenisnya, apakah bentuknya kayak ikan, apakah itu bentuknya kayak ketam ya, atau ya walaupun punya taring, kan banyak hewan yang bertaring itu kan, hewan laut ya, ikan-ikan yang bertaring atau yang sejenisnya macam-macam lah, termasuk hewan apa tumbuhan yang ada di dalam laut itu. Yang arti laut di sini ya apakah itu air asin, air laut maupun air tawar ya, seperti ya hewan-hewan sungai gitu ya. Itu halal dimakan, apapun bentuknya. Gitu. Jadi bedanya di sini. Jadi kalau yang hidup di air tuh segala apapun hewan di sana tuh boleh dimakan. Ya. Baik itu dalam keadaan matinya kita kena bunuh atau kena sebab apa, macam-macam sebabnya, atau mati sendiri ya menjadi bangkai, itu juga ya tetap halal. Ya beda dengan hewan darat. Ya, kalau hewan darat itu kalau matinya tidak sesuai dengan syariatnya kita untuk menyembelih ya dengan syariatnya kita, atau kena ditanduk apa dipukul atau selain disembelih gitu, hewan darat itu tidak boleh. Ya artinya tetap hukumnya haram walaupun hewannya adalah hewan yang halal. Misalnya kita punya kambing ya kan, mau kita makan, kita bunuh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat kita, ya artinya toko di cekik atau mungkin di apa ya Mas itu ya, supaya darahnya nggak keluar gitu kan, ya supaya ceritanya lebih enak apa lebih gimana gitu, ya, toko langsung dibakar gitu. Ya ini walaupun hewannya halal, tapi cara membunuhnya itu tidak benar, ya secara agama kita itu memang haram untuk dimakan. Apalagi yang memang sudah jelas-jelas ada di dalam nas Al-Quran maupun hadis maupun sabda-sabda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi salah satunya ya kalau hewan darat itu kan adalah hewan yang punya gigi taring ataupun hewan yang dianggap hewan buas ya. Seperti kucing itu kan walaupun binatang piaraan karena punya taring yo, karena aslinya kucing itu kan ya buas juga ya Mas ya, termasuk hewan buas ya, seperti harimau lah gitu, harimau, buaya gitu, itu kan termasuk itu juga. Itu artinya kalau dimakan tuh haram gitu loh. Ya kalau dipegang, dipelihara apa itu yo enggak apa-apa, artinya yo bukan hewan yang haram atau najis yo enggak. Itu ya megang kucing ya orang enggak apa-apa ya. Megang harimau ya enggak apa-apa, megang buaya ya enggak apa-apa ya Mas. Ya mau megang ular juga ya enggak masalah kalau berani gitu kan. Ya semuanya enggak masalah. Cuman yang jadi masalah di sini kalau dimakan. Ya kalau dimakan tuh ya enggak boleh. Ya kalau menurut ajaran kita seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah hewan yang berkuku tajam. Yang berkuku tajam itu yang digunakan untuk berburu, ya, seperti burung elang gitu kan. Apalagi yang burung-burung yang ya jenisnya burung itu yang bisa punya kuku yang memang digunakan sebagai senjata gitu ya. Cakarnya sebagai senjata, ya, sebagai buruan. Ya itu yang nggak boleh. Artinya nggak boleh dimakan. Ya, dipelihara bagaimana ya? Kalau yang memelihara ya boleh-boleh saja gitu kan. Bahkan sekarang banyak juga yang memelihara hewan-hewan yang seperti itu ya Mas ya, bisa digunakan untuk, kadang-kadang malah bisa digunakan juga kalau yang dilatih itu kan bisa untuk berburu dan lain sebagainya gitu. Ya sebetulnya banyak manfaatnya. Artinya dalam hal ini yang tidak boleh itu dimakannya. Dan masih banyak hal yang lain ya. Seperti karena diharamkan dimakan itu karena apa? Karena misalnya dilarang untuk dibunuh ya, seperti kemarin kita bicara juga soal kayak
lebah, semut, itu kan juga sebetulnya karena ada hadis yang menerangkan bahwa hewan-hewan ini tidak boleh dibunuh. Ya, itu secara fikih itu menyebabkan bahwa hukum memakan itu seperti lebah atau semut ini ya hukumnya haram. Ya. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Sebetulnya masih banyak sekali hal-hal yang kalau kita mau kupas ya termasuk juga binatang yang hidup di dua alam, ya binatang amfibi itu ya sebagian ulama ada yang ya membolehkan dimakan, ada juga yang tidak membolehkan dimakan. Jadi hal-hal seperti ini ya tidak artinya tidak yang kecuali yang memang betul-betul ada nas di dalam Al-Quran maupun hadis, ya itu seperti diterangkan secara jelas, ya itu lainnya itu ya memang ada beberapa perbedaan pandangan daripada ulama-ulama fikih, artinya ya ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Seperti misalnya itu ya kalau hewan amfibi ya kayak kodok misalnya gitu ya. Kayak kodok kan ada yang menyampaikan bahwa kodok itu adalah hewan yang bisa hidup di dua alam gitu kan. Ya di air bisa hidup, di darat bisa hidup. Nah, sebagian ulama itu menyampaikan bahwa makan itu tidak boleh. Itu boleh dikatakan haram gitu. Termasuk juga ya kayak kepiting gitu ya. Kepiting rawa itu kan bisa hidup di darat, ya artinya darat itu bisa lama hidup di darat gitu ya, dan di air apalagi di air itu ya seperti itu. Sebagian ulama menyampaikan tidak boleh, ya tinggal tergantung kehati-hatian kita aja ya. Dan dari sisi manfaat juga ya harus kita lihat, karena sebetulnya sesuatu hal itu kalau memang apalagi tujuannya adalah untuk kesehatan, untuk manfaat yang memang itu dalam posisi yang hilafiyah seperti itu, ya tergantung daripada kita punya menyikapi dan punya mengikuti dari pendapat para ulama yang memang sudah mempunyai kemampuan di bidangnya itu, yang kita bisa mengikuti yang mana. Jadi kita fleksibel saja ya, tidak usah hal-hal yang seperti ini akhirnya menjadi pertengkaran atau gontok-gontokan atau saling mempertahankan pendapat. Yang semuanya itu adalah ijtihad. Ya kecuali memang yang sudah jelas-jelas ada dalil yang kuat, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Ya kalau kita ngomong seperti daging babi ya jelas semua ulama siapapun ya itu tetap mengharamkan. Homer ya juga sama, semua ulama siapapun juga mengharamkan kalau dimakan ya, baik itu sedikit maupun banyak ya. Itu jelas ya, termasuk yang ada hadis-hadis Nabi yang sahih. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.